di bidang SMK yang udah belajar di bidang itu kan, tentang mesin, tentang konstruksi. Jadi nekat saya paham di bidang itu sedikit. Nah, macam mana saya mikirkan dulu, saya mengkoordinasikan teman, kan saya tidak sendiri, saya punya tim. Macam mana saya bisa mengkoordinasikan tim saya untuk bisa ngerjain kerjaan itu. Tua bangga, tak sadar tua, nanya di apa, kerja menggila, asik berkubang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gitu ngopi series kali ini. Bukan. Selamat datang di Rumah Sultan, rumah penuh kenangan. Beda settingan itu. Dua kamera hari ini. Ya, podcast. Wah, aku udah berharap ada ngopi. Keluarga, malam hari ini saya bersama Cacing. Selama ini kita ketemu Cacing di Ngopi Long Series dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan hari ini, malam ini dia datang ke studio ngantar nyawa. Ada kan aku udah lama tak sini nih. Oke. Kan guru sibuk waktu itu. Iya betul. Kebetulan sama-sama sibuk lah tak datang nih. Dan hari ini kita udah bertemu sekali dan ingin membahas sebuah topik yang mantap di ngopi sih bukan nih. Hari ini podcast sama aku. Oh podcast. Ngeri aku. Cerita nak podcast apa nih? Aduh. Cacing, nama lengkap kau apa, Cing? Teguh Muhammad Al-Fikri. Nama yang paling bagus kan Teguh. Teguh Muhammad Fikri. Tapi itu biar tak mencerminkan sama sekali dengan nama. Berat nama gitu orang. Sekarang aktivitas kuliah? Mahasiswa. Pasca sarjana Sarjana itu apa? Ya itu dia. Pasca sarjana Ya ya. pasca sarjana. Ya. Iya betul. Tahun depan selesai. Insyaallah target Kawin. Nama gak nik bukan. Itu semua orang pasti punya target itu. Oke. Kemarin kau sempat ngomong sama aku kalau tahun depan kau adalah targetnya nikah. Wah, pertanyaan. Kena tempeleng aku balik. Yes, no. Sempat kita kepikiran sih. Yes. Ya kepikiran. Yes, tetap. Ya tetap. Tahun depan. Itu kepikiran itu. Tahun depan. Masalah tetap tidak tetap yang penting Oke, target dulu. Target tahun depan. Keluarga. Hari ini kita akan membongkar Cacing. Dan hari ini dia sudah kebuluran mau kawin. Mak belum. Udah. Belum. Tahun depan. Umur aku masih muda. Tahun depan. Itu kan karena sharing-sharing ngobrol gitu kan. Yang satu punya pendapat gini kan kita cuma ngasih saran sama kawan begini. Jadi ragu nih. Bukan ragu, cuman kan kita ada yang harus kita selesaikan dulu. Yakin selesai. Harus yakin. Kawin tahun depan. Ya kalau semuanya sesuai target ya apa boleh. Oke. Kan itu terakhir itu. Yang namanya maut, jodoh, tangan Tuhan. Iya. Kan? Oke, itu usaha kan? Itu susah. Usahakan tahun depan. Ini diingatkan sama keluarga. Yakin? Insyaallah yakin kan. Siap mental? Iya, makanya Siap mental? insyaallah siap. Ragu enggak? Koto kawin itu macam mana? Tahu macam Gimana? enggak tahu sih, saya enggak tahu. Yang kan fokusnya sekarang kan bukan arah ke situ dulu. Iya. Sekarang Kuliah dulu kan sekarang kan kuliah dulu. Tahun depan kan tergantung kalau misal kuliah kita udah selesai, artinya kan kita bisa fokus kita nih sementara yang satu ini selesai dulu. Oke. Nah, jadi ada fokus kedua, cari kerjaan Oke. tetap. Itu. Selesai cari kerjaan, kawin. Udah. Emang sekarang belum ada kerjaan tetap. Cuman ya gitulah dia kerjaan kita nih sekarang untuk ngopi ya. Orang nervous tuh lain keluarga. Nggak tenang, duduk gelisah, minum tak nyaman. Ditanya bingung. Keluarga kau udah tahu kamu kawin? Keluarga kau udah tahu dah? Tak lah. Belum tahu? Tak lah. Berarti kesepakatan kau sama cewek kau dan keluarga cewek kau. Nah, malu. Minum lagi. Keluarga nyamannya. Tak ada, intinya selesaikan satu-satu lah guru. Itu kan lain tuh. Habis tuh berarti setengah. Belum selesai ngomong udah habis kopi tuh. Setengah dah tuh. Penuh tadi aku. Oh ya benar ya. Sikit-sikit lah. Enggak, karena saya menikmati kopi ini ya. nyaman gitu kan, manisnya pas, pahitnya pas. Dan kebetulan selera saya cocok dengan kopi ini gitu. Makanya saya enggak berhenti. Nah, cuman itu. Betul lah konsep kopi. Betul. Kau dari mana tadi nih? Dari kampus. Biasa mahasiswa guru. Kita sebagai mahasiswa itu Sabtu Minggu pun tetap masuk itu. Karena kita rajin.
Udah semester berapa nih? Sekarang kita masih maba semester 2. Maba ya. Mahasiswa baru. Kalau selesainya semester 4. Selesainya semester 4. Insyaallah. Yang penting kan kita target 4 semester 4. Karena 3. Kan semester 3 itu dia masih ada mata kuliah. Oh, masih ada kuliah. Dan juga diperbolehkan untuk seminar. Oke. Jadi bisa maju bareng semester 3 tuh. Bisa. Itu tapi seminar proposal dulu. Enggak apa-apa. Nah, kalau bisa terkejar misalnya semester ini bisa seminar proposal misalnya. Artinya di semester 3 sisanya kita bisa ke tesisnya, finalnya. Kejar semester 2. Memang kita coba kan target, insya Allah kan lagi dicatat nih. Tapi kau udah dapat temanya kan, judulnya kan? Temanya, temanya nyambung dari yang D4 kemarin. Masalah topik insya Allah. Sementara kan kemarin kita ada prasidang tuh waktu UTS dan UASnya. Udah selesai. Diterima. Cuman kan finalnya kita nggak tahu nih. Gua udah terima judul apa? Nengok itu dulu. Bukan ya proposal. Kalau outline udah aman, udah nyaman itu. Tinggal lanjut aja tuh. Lama lagi dah tuh. Lo masih satu-satu dulu. Permasalahan kau nih Cing sekarang Cing. Pada saat kau menghadapi sebuah project ataupun menghadapi klien, itu kan berbagai macam karakter tuh klien tuh. Nah, kadang-kadang permintaan di awal tidak sesuai pada saat pengerjaan atau gimana kan. Nah, itu pasti gimana tuh? Kau menghadapinya dengan sabar atau gimana Cing? Atau gimana? Menghadapi klien kalau ada project. Karena kan barang kau kan gini. Kerjaan kau kan gini dia. Kita bongkar siapa dia sebenarnya. Hati aku. Kena tawaan aku nih. Tidak, kalau saya menghadap klien itu kita ketahui dulu apa yang dia mau. Misalkan contoh desain 3D. Ya. Yang pastinya kita pengen tahu temanya apa. Apa yang mau dibuat. Atau manufaktur pun sama desainnya. Kita tahu dulu apa yang mau dibikin, konsepnya apa, terus situasinya seperti apa. Baru kita namanya bikin sketch. Sketch tuh kita tidak langsung gambar, tapi kita gambar coret-coret ya, tanpa ada penggaris, tanpa ada alat bantu gambar, kita coret-coret ya. Lalu kita kasihkan sketch, kira-kira benernya ini udah oke belum? Untuk memastikan bahwa ini bakal ada revisi enggak. Kan kita meminimalisir itu kalau fungsinya dari sketch. Nah, kalau misal udah oke, kerjakan. Terus kalau dia enggak setuju deh. Udah jadi misal digambar udah jadi capek-capek, misal udah sama disassemblingnya terus ada perubahan. Ya nikmatilah. Itulah kerjaan itu. Bagaimana lagi? Biasa ya. Bagaimana lagi? Komplainan itu biasa. Walaupun kadang sakitkan hati. Mana-mana ketika kita udah nyampaikan sebuah desain awal, kemudian sudah jadi, tinggal ACC di akhir, tiba-tiba dia berubah dengan tidak sesuai dengan konsep awal dia. Nggak sesuai dengan yang udah disepakati. Kan berubah semuanya tuh. Nggak. Kalau dalam bentuk desain biasanya nggak sampai perubahan awal. Nggak. Paling perubahannya sampai sekitar 30%. Penambahan. Misalnya ada pengurangan material atau penambahan material. Artinya tidak masalah bagi kau karena filenya masih tersimpan. File masih tersimpan. Selama file masih tersimpan, insya Allah aman. Nggak nangis. Okay. Kalau sampai misal hilang file, baru pening kepala. Pernah. Alhamdulillah. Buat ulang. Gambar ulang. Iya, gambar ulang. Nangis. Kan saya nangis kesini ya guru. Iya. Kalau kau nangis muntah kesini, kau nggak ada tempat lain. Terus, ketika kau sudah mendapatkan sebuah proyek, ya anggaplah proyek di macam itulah ya. Dan tidak untuk kemungkinan kan kau kan sekarang kan sebagai menerima jasa yang namanya manufacturing, pemasangan kanopi apa segala macam. Gimana itu? Nah, dan pembuatan gerobak apa itu namanya? Kios kontainer. Nah, aku mendapatkan kasus pernah kau deal di sini di studio. Ada deal sini. Sampai sekarang barang itu belum diambil orang. Udah kemarin. Itu diantar dengan cara paksa. Diantar. Perjanjiannya dia ngambil tapi diantar akhirnya. Berapa lama? Kurang lebih sekitar hampir 1 tahun. Karena kan seingat kan kita waktu deal di sini kan sebelum Lebaran. Ya kan? Sebelum bulan puasa.
Itu kita udah deal, udah melakukan pembayaran DP. Dari misalkan sistem pembayaran kita ini kan ada 3 kali biasanya. 40%, 20%, baru pelunasan. Kebetulan klien kita yang ini bayarnya agak beda nih. Agak spesial yang ini. Agak spesial. Mintanya aneh-aneh. Agak spesialnya tuh misalnya kita mau bayar sekian dulu, oke kita terima. Terus nanti di pertengahan kita minta harga sekian, dikirim sekian. Gitu. Itu baru tahap akhirnya pelunasan. Kalau tidak salah, kalau saya hitung-hitung kurang lebih sekitar 4 kali bayar. Dan ada yang bikin manas hati ini di pada saat proses pembuatan tiba-tiba minta nego harga. Minta kurang lagi. Kekurangan harga. Sedangkan barang udah jadi sekitaran 70%. Itu mau gimana ya? Mau dibatalkan duit kita udah untuk modal kan? Artinya Nggak mungkin kan? Kita mau udah lah ya, itu udah isu kan barang tuh nak mudah dilelang. Dia tuh lihai Cing. Lihai dia. Dia tuh lihai gak berarti pemain gak itu. Ini pun diantar, ini pun kebetulan barangnya udah diantar. Udah diantar dan belum lunas. Belum lunas. Bukan berarti yang saya historikan di project saya itu lunas, belum lunas tuh. Belum lunas tuh ya. Karena saya dah kena omel sama orang tua saya barang tuh mekap di halaman ya saya antar lah. Iyalah. Dia bisa kena omel. Nyemak kan. Nyemak kan karena besar tuh, Besar. 2 meter kali 1,5. Ini 2 kali lipat studio ini. Enggak lah. Enggak, maksudnya 2 kali lipat meja ini. Nah, bukanya. Bukanya 2 kali lipat meja ini. Nah, ya, besar, maka tempat. Iya, 2 meter kali. Udah kau antar ke rumah dia senang tepuk tangan lagi. Hore barangku. Gitu kan. Tak ada kan? Oh enggak, sedih dia ya. Enggak ada duit yang bayar. Enggak sih, enggak mau komentar itulah. Yang penting barang sampai udah. Tapi tanggung jawab dia lah. Itu tanggung jawab dia lah. Tapi sempat ada perjanjian katanya mungkin bulan depan akan dilunaskan. Ya. Sekarang sudah masuk bulan depan belum juga dibayar. Mungkin kan bulan depan. Mungkin depan lagi sampai bulan puasa lagi. Bulan depan. Sampai bulan ini bulan depan lagi. Kan? Cukup panjang. Tapi enggak bakalan saya tagih. Ada rezeki pengganti karena percuma. Kalau kita tagih itu enggak bakal dibayar daripada manas jadi udahlah. Kalau dibayar alhamdulillah tak ada pun masalah. Tapi sempat dia WA ke saya boleh nak minta bantuan untuk pemasangan ini. Nah itu saya tengok dulu nih. Lagi babnya tuh. Lagi bab nih. Udah cukup dah tuh. Sebenarnya kalau misalnya barang dah diantar dan belum pembayaran juga enggak dilunaskan dan juga udah nego harga. Yang harga sepakatan juga udah berubah, udah berubah enggak dilunasin lagi. Minta bantuan saya mikir 2 kali. Tergantung waktu lah gitu sempat atau tak sempat dah. Kita bahas di belakang layar. Memang tipikal manusia itu berbeda-beda, Cing. Jadi kali ini kau mendapatkan tipikal seperti itu. Udah sering sih sebenarnya. Iya, itu uniknya. Kan dulu pernah juga dapat project di perusahaan sawit sampai sekarang enggak dibayar. Kan pernah jadi terus itu. Iya. Yang tengah malam diminta tuh. Yang tengah kalau enggak salah nelpon di sini juga nih. Memang transaksi di sini bikin mana sih? 2 kali chaos sih. Besok usah kau bertransaksi di sini risau. Gagal terus. Udah ngaca orang. Bikin kau manas. Tapi kan di sini pun ada yang berhasil pula. Banyak pula. Banyak pula alhamdulillah. Banyak pula studio ini yang bagus-bagus. Kena kau ya. Alhamdulillah pula. Tapi kebetulan pula ada project yang kemarin itu kan selo-selo di sini selesai pula. Genah pula. Baru selesai gak tuh. Alhamdulillah. Arti kan kalau memang udah rezekinya kau mau gimana-gimana pun tetap akan dapat gitu dan kau Cing, kehidupan kau nih dari pagi sampai ke malam kan sangat berputar dengan dinamis nih. Iya. Pagi ketemu siang, ketemu sore, ketemu malam, gitu setiap hari. Kayak gitulah dia gimana lagi. Kapan kau ngopi sama kawan kau atau kau tak punya kawan? Pertanyaan ada kawan kau. Ada kawan. Saya tuh bebas. Kalau mau kawan ajak ngopi OTW. Tapi tengok dulu. Kalau pas kita ada kerjaan pun payah gak kita nak ngopi nyesuaikan ya. Makanya aku tanya kau. Pagi sampai ke malam kapan kau ngopinya? Gak punya kawan. Tapi enggak setiap hari. Apa kan nak ngopi setiap hari? Iya, kan enggak tiap hari. Ya, ada tapi. Yang pasti ada seminggu tuh paling ada kalau ngopi di luar tuh ada 2 kali. Ada lah. Berarti masih ada ketemu sama kawan. Masih ada ketemu kawan, random. Kawan-kawan yang travel taksi kan saya kadang ngumpul kawan taksi tuh. Oh, kau ini mantan travel dulu nih. Kemana jalurnya tuh?
Jalurnya arah Sambas. Sambas. Jadi dekat ya bisa PP gitu kan. Oh, jadi Pontianak Sambas ke bawah. Pontianak Sambas, Sintang pernah. Kalau ke Kapuas Hulu itu balik kampung. Balik kampung. Bukan Oke. taksi. Artinya jalur kau itu Sambas. Sambas, seringnya Sambas. Tapi kan tak sering. Tapi dulu Sering. untuk nama-nama jajan. Siapa ngasih? Satu penumpang dah sekian dah. Kau pernah jadi ojek juga ya? Pernah jadi ojek online waktu masih zaman masa kuliah. Kapan kau narik naksi ke Sambas? Kuliah Tadi nanya Gojek, nanya taksi pula. Taksi kapan? Ke Sambas juga? Taksi ke Sambas. Zaman kuliah juga? Enggak, Setelah atau sebelum Gojek? Setelah Gojek lah. Setelah Gojek Setelah kau? Gojek. Sampat travel gelap yang enggak iya. ada misalnya kayak Palapa Dapin enggak. Saya gelap lemparan-lemparan kawan ya. Jadi ketika kawan-kawan yang di travel itu butuh bantuan? Jalan tapi enggak sampai rutinitas enggak. Kalau kecuali kita memang ada target nih, aku pengen nak beli ini ya, baru kena ngumpul, ngetem bahasa tuh. Kalau memang butuh sesuatu kita harus keluar kandang dan ngetem sama kawan-kawan cari rezeki. Iya, ngetem. Misalnya kalau di travel tuh biasanya buka jadwal. Kemana aja selain ke Sambas tuh Sintang? Pernah enggak kau ke Tapang gitu? Belum pernah. Tak berani oto kita. Tak berani, Medan tak cocok. Medannya mutar jauh. Bukan masalah jauhnya, jalan Medannya tak berani, tak cocok dengan mobil kita lah. Itulah intinya. Jadi mobil itu jalan-jalan aspal gitu lah ya. Pokoknya kalau Ketapakan mobil lumayan tuh. gardan roda depan nih, kalau untuk jalan-jalan yang ekstrim kita tak berani. Balik kampung Kapuas Hulu kita agak lebih hati-hati lah. Iya. Medannya lebih beda. Kan pernah bikinkan story itu yang jalannya lebih hancur itu. Iya. Kalau Sambas kan mulus, bisa PP satu hari. Iya. Oke. Keluarga. Cacing ini kehidupannya dari pagi sampai ke malam beginilah terus dia. Enggak pandai time. Tahu time? Istirahat. Malah ada kalau udah pagi masih tidur. Masih sempat tidur. Tidur lah. Sempat tidur. Kalau udah sempat tidur aku enggak lagi lah mau ngomong apa. Wah. Tapi kok sempat-sempatkan tidur ya? Walaupun sebenarnya kalau dulu kan enggak bisa tidur. Itu kadang dunia tidur tuh dengan kondisi kerjaan tuh enggak selesai kan? Kadang tuh otak buntu tidur. Otak jalan kerja. Artinya kau tidur pun ada masa DPR kan? Iya DPR. Tidurlah dah macam mana lagi. Belum kawin tuh kagak. Malah apa hubungannya dengan kawin dengan belum kawin dengan tak tidur tuh. Kalau dia kawin lebih banyak lagi masalahnya. Kita ngerti lah masalah ni. Kau sedang menikmati karir kau seusia muda ini, kemudian kau sedang berusaha merintis usaha kau, dan kau saat ini udah punya bayangan ke depannya, tahun depan kau punya target. Kau pikirkan lagi lah target kau tahun depan tuh. Mantapkan lo mental kau baru kena kawin. Itu yang pasti. Pasti jangan nak kebulukan kawin tiba-tiba kau selesai tengah jalan. Tak ada. Yang memang saya targetkan tuh pasti umur masih muda nih. Masih muda. Masih 22. 23 lah. 23 masih muda. 23 tahun. Masih sangat muda. Masih muda. Kau lihat kawan-kawan kau yang kawin muda tuh. Pinjam duit dengan saya. Nggak. Apa? Sombong kau anak muda. Tak ada guru. Bukan sombong bukan. Tidak disensor tadi. Bukan. Nah jadi pikirkan kembali matang-matang. Iya sebenarnya. Lihat lingkungan. Kemudian ketika sudah siap, cus. Saya sekarang nih lagi lebih arahnya ke latihan mental ya. Mentalnya bukan hanya untuk orang ramai tapi untuk diri sendiri loh. Kira-kira kita ini udah siap belum? Kan gitu. Kalau sekiranya sendiri pun masih pening pala ya nikmati lo sendiri. Mumpung kita nih masih punya badan yang kuat, masih bisa salto, masih bisa tak ada tidur 2-3 malam. Berarti prinsip bantai lo. Prinsip kau minggu lalu kepada aku tuh mentah hari ini. Mentah gimana jadi? Belum yakin tahun depan kawin. Karena sepupu kau udah banyak kawin. Gila. Wis sepupu udah banyak kawin sih. Itu sebenarnya kadang kompor gak ada guru. Iya. Yang ngomporin kau siapa? Orang tua kau ke? Tak ada ya karena ngompor sama sepupu gak kan. Kau bila tapi sedang kan. Tengoklah kehidupan dia macam mana lah. Masih terbang piring kita lagi. Apa can? Tapi sebenarnya gak pengaruh benar sih. Tapi yang saya pikirkan sekarang macam mana saya bisa menghasilkan penghasilan yang tetap itu ya. Walaupun saya tidak harus, misalnya nih contoh sekarang kan saya memang belum ada pekerjaan instansi yang tetap kan. Ibaratkan masih freelance.
Yang kita targetkan sekarang macam mana bisa menghasilkan dia tetap untuk ngopi bulan depan. Itu sih target saya itu sebenarnya. Mikir ke situ belum, tapi mikirkan macam mana misalnya kita udah punya nama yang kita rintis, macam mana sih nama ini umurnya panjang. Jangan pula kita mikir habis nikah nih, udah habis modal. Nah, nama kita yang udah kita rintis sih langsung berhenti. Jangan. Yang saya pikirkan macam mana ini bisa jangka panjang. Itu ya. Barang ini yang udah kau rintis tak berjalan, kemudian ketika sudah sampai pada jodohnya, nikah segera. Itu Jangan sih. kau paksakan kawin kalau kau belum siap lahir batin. Karena kepala keluarga itu adalah kau, bukan minjam otak bapak mama kemudian otak motua otak bini enggak tak keluarga itu. Tak ada. Saya mikir ke situ. Main belanat ya tiba-tiba kan apa can. Betul gak? Nggak, saya tuh hal tersebut nggak main bantai-bantai ya. Karena gini, saya tengok kawan-kawan di sekitar saya gak, macam mana kehidupan dia. Memang sih ada yang bilang, ada yang bilang kayak gini nih, langsung jangan nyaman nanti rezeki ada yang ngatur gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu. Ya betul, ada yang ngatur memang. Ada yang ngatur memang. Apakah kita hanya sebatas hanya ada yang ngatur? Kita yang ngatur ya. Kan kita sebenarnya yang ngatur. Bukan orang lain yang ngatur. Jadi yang tahu tuh kita. Iya, yang sebenarnya kalau saya mau matahkan mindset mereka, yang ngatur tuh kita sebenarnya. Kalau rezeki anak ada, rezeki bini ada, rezeki kita ada kan gitu kan. Nah, itu ada. Itu beda lagi babnya sebenarnya. Nah, rezeki itu bukan cuma duit. Betul. Material. Bukan. Kalau menurut saya rezeki itu kalau rezeki. Kalau menurut saya rezeki itu ketika saya masih bisa nyantai ngopi di luar, terus masih bisa liburan, pakai jajan seorang, udah. Ya. Kan bebas mau apa-apa. Misalnya mau pergi ke Singkawang. Rezeki adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan, itu kan inti kebahagiaan. Misalnya kita mau libur. Nah, itu gitu nanti. Artinya kan gitu kan? Kau buru-buru nikah untuk apa? Nah. Untuk apa? Untuk bersaing siapa duluan. itu juga deh. Tidak jaga semuanya kan. Keparit gak judulnya. Siapkan mental lo. Seandainya kau memang tahun depan sudah punya bayangan, udah ada target, mau 25 atau 24, enggak masalah. Tapi dari sekarang siapkan mental kau. Mental kau siapkan. Ini nasihat yang mantap ya. Nah, miang, kuangi dah miang kau dah. Justru itulah guru, mumpung lagi slow-slow nih kita nak miang-miang lo. Nggak. Urusan kau lah. Ayo, Laga. Malam hari ini kita sudah kulik sedikit tentang kehidupan seorang Teguh Muhammad Fikri. Itu nama asli saya. Keluar gak biasa kan dong tuh cacing nih. Yang notabene dia sekarang adalah mahasiswa pasca sarjana semester 2. Saat ini berstatus sebagai pengangguran. Betul. Dosen di salah satu universitas dan memiliki usaha sendiri, manufacturing dan lain-lainnya. Apapun itu dibantai sama dia. Itu. Wak sanggup. Apapun itu padu. Dia tidak mikirkan A, B, C, D. Yang penting ada cuan. Betul. Sebenarnya gini guru. Sebenarnya nih ya cerita ya. Setiap kerjaan yang saya ambil itu kadang saya mikir, bisa gak sih ngerjakan ini? Yes. Kan guru pernah lihat beberapa project yang kita, beberapa event misalnya kan. Apa tuh yang kucing kau tuh? Lupa aku. Ayolah. Buang aja lah lanjut. Bagus. Dikoceknya bukan duit, kuas. Iya. Jadi kalau ada masalah dulu sempat dihapus dulu. Habis kau. Terus. Jadi gini, sebenarnya apapun kerjaan yang saya ambil ini saya belum tentu bisa ngerjakan. Contohnya ada beberapa kerjaan yang pernah saya peningkan pala di sini kan, kayak project event, A, B. Yang saya bisa bilang sama klien saya adalah saya bisa. Terus saya bilang saya bisa, langsung saya pening pala macam mana. Saya kan kebetulan punya kawan SMK yang di bidang SMK yang udah belajar di bidang itu kan, tentang mesin, tentang konstruksi. Jadi nekar saya paham di bidang itu sedikit. Nah, macam mana saya mikirkan tuh, saya mengkoordinirkan teman, kan saya tidak sendiri nih, saya punya tim. Macam mana saya bisa mengkoordinirkan tim saya untuk bisa ngerjain kerjaan itu. Itu ya nekar saya. Ketika saya bilang sama kawan saya, kau bisa ngerjain ini? Dan kawan saya dukung, bisa Wak, bisa kerjakan.
kanopi bantai, bajaringan bantai, gubeng bantai, interior event bantai, ngedit video bersih bantai tuh. Pokok semuanya asal tim sanggup, karena saya mikir ngapain sih kerjaan sendiri, kita punya kawan. Betul. Kita ajak kawan-kawan kita yang memang lagi free untuk gabung di kita, dan sistem pembayarannya beda dengan orang. Yes. Misalnya kita ndak ada istilah kau ku gaji per bulan sekian, tapi aku dapat satu project ini kau sekian, dan mereka terima. Itu target aku. Dan semua berjalan dengan benar. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun sempat ada sambungan miring lah dengan kawan-kawan, tapi itu bisa diselesaikan. Itu Buktinya dia masih bisa saya rangkul di untuk proyek selanjutnya. Ya. Kebetulan masih bisa kita tarik. Sebuah konflik dalam sebuah event permasalahan itu biasa aja tuh. Biasa. Sebuah perselisihan biasa sekali. Nah, setelah event itu selesai, kegiatan itu selesai, perenungan, kemudian sadar aku butuh teman. Nah, itu sebenarnya Kita tidak perlu bergerak sendiri. Kita hidupnya adalah bukan manusia yang super power, semuanya bisa lakukan sendiri. Kita butuh kawan, kita rangkul kawan-kawan kita. Nah, sabar-sabar diri, pandai-pandailah berkawan, kurangi ego kau, jangan nak malas sama kawan. Baga, demikian pembahasan kita sama Cacing. Banyak hal yang sudah kita dapat dari generasi muda Kalimantan Barat nih. Satu ini anak muda kita nih. itu. Tak peduli apa pun itu, asal jadi cuan. Asal ada cuan, halal. Ada cuan, ada kawan, halal lagi. Udah. Makasih banyak Cing. Yo, makasih sama-sama. Sukses usahanya, sukses karirnya. InsyaAllah tahun depan kalau kau udah siap, lanjutlah. Langsung balik situ lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk balas dia mau, tak ada yang mau.